Pada tanggal 8 sampai tanggal 15 bulan Oktober baru-baru ini, saudara, kami melakukan pelayanan ke daerah Lubuk Linggau, saudara, dan sekitarnya, yaitu kepada gereja-gereja Protestan, Pentakosta, dan Karismatik, dan ada juga beberapa dari gereja orang Katolik, saudara. Tetapi, saudara, sungguh luar biasa. Menyembah di dalam roh itu, saudara, adalah diawali dari kita. Bagaimana kita memusatkan pikiran kita, saudara, ya, kepada Tuhan, yang tertuju kepada Tuhan, saudara. Lalu setelah pada titik tertentu, saudara, maka kita masuk dalam dimensi roh. Kita masuk dalam dimensi roh, dan dimensi roh itulah yang kemudian, saudara, memandu kita untuk memuji dan menyembah atau apapun pekerjaan di dalam pelayanan yang kita lakukan, saudara. Dan roh itu terus bekerja, dan dia tidak pernah kendor apapun yang terjadi. Saudara, mari kita lihat bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana mereka setelah mereka masuk dalam roh, saudara, ada kegairahan, walaupun mereka Protestan, walaupun mereka Katolik atau Pentakosta, Karismatik, tidak masalah, saudara, karena mereka akan melakukannya dalam peribadahan, di dalam pelayanan sehari-hari. Sungguh luar biasa. Mari kita saksikan. Bapak Ibu, menyembah dalam roh itu sederhana. Ketika kita menyembah itu dengan segenap hati dan mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka pada titik tertentu, saudara, maka kita masuk di dalam roh. Ketika kita masuk di dalam roh itu, maka roh itu mulai bekerja dalam hati kita. Kalau awalnya tadi kita yang mencoba masuk, maka roh itu akan memimpin kita, saudara, ya, akan menguasai kita. Karena ada roh itu, saudara, maka ada orang-orang, saudara, yang waktu mengalaminya itu ada yang terjatuh, ada juga yang tertawa, ada juga yang menangis, saudara. Ya, karena itu sentuhan dari dalam, saudara. Begitu juga, saudara, kalau di gereja, kalau kita sudah menyembah dalam roh, maka pujian-pujian itu bukan dikendalikan lagi oleh worship leader yang ada di depan atau bagusnya musik yang ada di depan. Tetapi, saudara, roh itulah yang terus, saudara, mendorong kita untuk memuji Tuhan. Bahkan roh itu, saudara, yang menyentuh kita, yang berputus asa, Tuhan berikan kembali kegairahan. Kalau kita lihat bagaimana baju kuning ini, saudara, ya, dia dilawat Tuhan. Dia tidak kuat, saudara, dia mengalami sesuatu, saudara, di dalam dirinya. Begitu juga dengan ibu yang baju hitam ini, saudara, ketika dia disentuh oleh roh itu, saudara, dia tangannya bergetar, saudara. Tetapi itu semua tidak ada, tidak masalah, saudara. Kita lihat juga bagaimana anak-anak ini, saudara, mereka juga mengalami lawatan Tuhan karena roh itu sudah berada di dalam dirinya, saudara. Dan itu sungguh luar biasa mempengaruhi segala aspek kerohanian kita, baik tata peribadahan kita, baik juga, saudara, secara pribadi. Ya, secara pribadi di dalam hati kita, karena roh itu selalu menyentuh ke dalam, saudara. Dia ada di dalam dan dia mempengaruhi kita dan terus memberi kita semangat. Kadang-kadang, saudara, waktu disentuh oleh roh itu, saudara, kita tak tahan berdiri, saudara. Jatuh dia, saudara, tapi itu tidak masalah, saudara. Izinkan saja apa yang sedang terjadi waktu kita dilawat oleh roh itu, saudara. Nikmati saja, karena semua itu, saudara, semua itu kalau kita lakukan sering dan sering, saudara, maka kita tidak akan jatuh-jatuh lagi, saudara. Tetapi roh itu, saudara, sudah secara lebih dewasa dia bekerja di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terus memberi